Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 26 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Oleh Darah Anak Domba. Ayatnya terdapat dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Marilah kita merenungkan hidup dan penderitaan Juru Selamat kita yang terkasih demi kita. Dan ingatlah bahwa jika kita tidak mau menanggung cobaan, kerja keras, dan konflik, jika kita tidak mau menjadi bagian dari Kristus dalam penderitaannya, kita akan didapati tidak layak untuk duduk di atas tahtanya. Kita memiliki segalanya untuk diproses dalam konflik dengan musuh kita yang perkasa, dan kita tidak berani sesaat pun menyerah pada godaannya. Kita tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin bagi kita untuk berhasil. Tetapi, karena Kristus merendahkan dirinya dan mengambil sifat manusia kita, Ia mengetahui kebutuhan kita, dan telah menanggung godaan terberat yang harus ditanggung manusia, telah menaklukkan musuh dengan menolak godaannya, agar manusia dapat belajar bagaimana menjadi penakluk. Ia mengenakan tubuh seperti kita, dan dalam segala hal menderita apa yang akan diderita manusia, dan jauh lebih baik lagi. Kita tidak akan pernah diminta untuk menderita seperti Kristus menderita, karena dosa bukan hanya satu orang, tetapi dosa seluruh dunia ditanggung oleh Kristus. Ia menanggung penghinaan, celaan, penderitaan, dan kematian, agar kita dengan mengikuti teladannya dapat mewarisi segala sesuatu. Kristus adalah teladan kita, teladan sempurna dan kudus yang telah diberikan kepada kita untuk diikuti. Kita tidak akan pernah dapat menyamai teladan itu, tetapi kita dapat meniru dan menyerupai sesuai kemampuan kita. Ketika kita jatuh, tak berdaya, menderita akibat kesadaran kita akan dosa, ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan jiwa kita dengan pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh, ketika kita mempersembahkan doa-doa kita yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam nama Kristus, kita pasti akan diterima oleh Bapa, sebagaimana kita dengan tulus menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Kita harus menyadari dalam lubuk jiwa kita bahwa semua usaha kita sendiri akan sama sekali tidak berharga, karena hanya dalam nama dan kekuatan Sang Penakluk kita akan menjadi pemenang. Dikutip dari buku The Review and Herald, tanggal 5 Februari tahun 1895. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengajak kita merenungkan penderitaan Kristus dan menyadari bahwa untuk layak bersamanya, kita harus bersedia menanggung cobaan dan perjuangan. Kita tidak mampu menang sendiri melawan godaan, tetapi Kristus telah merendahkan diri menjadi manusia, menanggung penderitaan dan godaan, serta mengalahkannya sebagai teladan bagi kita. Kristus menanggung dosa seluruh dunia dan menderita demi keselamatan kita manusia, agar dengan mengikuti teladannya, kita dapat mewarisi hidup bersamanya. Dan ini kita peroleh hanya melalui iman yang teguh kepadanya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kemenangan kita bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, melainkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Ayat inti di dalam Wahyu 12 ayat 11 mengemukakan kepada kita rahasia kemenangan orang-orang percaya di tengah peperangan rohani ini. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darahnya melambangkan pengorbanan, penebusan, dan kemenangan atas dosa dan iblis. Yesus tidak hanya mati, tetapi bangkit dan menang. Oleh karena itu, kuasa darahnya tetap bekerja sampai hari ini. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kesaksian adalah pengakuan iman tentang pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Ketika kita berani mengakui iman dan menceritakan kebaikan Yesus Kristus dalam hidup kita, iman kita diteguhkan. Kesaksian mempermalukan iblis karena menunjukkan kuasa Allah yang nyata dalam hidup kita. Iman yang bergantung sepenuhnya kepadanya dan pengakuan kita adalah merupakan kemenangan bagi kita. Roh Nubuat di dalam Desires of Ages, halaman 347, paragraf 3 berkata, kita adalah saksi bagi Allah saat kita menyatakan dalam diri kita sendiri pekerjaan suatu kuasa ilahi. Kita sudah mengetahui bahwa kuasa ilahi yang ada pada kita adalah rohnya Allah yang kita terima melalui roh Yesus Kristus. Setiap individu memiliki kehidupan yang berbeda dari orang lain dan pengalaman yang pada dasarnya berbeda dari mereka. Allah menginginkan agar pujian kita naik kepadanya ditandai oleh diri kita sendiri. Pengakuan berharga ini untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya. Kita juga sudah mengetahui bahwa kasih karunia-Nya adalah rohnya Yesus Kristus. Ketika didukung oleh kehidupan yang menyerupai Kristus, memiliki kuasa yang tak tertahankan yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebagai umat Tuhan yang kadang-kadang jatuh dalam pencobaan, apa yang kita lakukan? Renungan malam ini memberikan satu pengajaran kepada kita di dalam Yishel Receive Power, halaman 369, paragraf 4. Ketika kita jatuh, tak berdaya, menderita akibat kesadaran kita akan dosa. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan jiwa kita dengan pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh. Ketika kita mempersembahkan doa-doa kita yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam nama Kristus, kita pasti akan diterima oleh Bapa. Sebagaimana kita dengan tulus menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah, kita harus menyadari dalam lubuk jiwa kita bahwa semua usaha kita sendiri akan sama sekali tidak berharga, karena hanya dalam nama dan kekuatan Sang Penakluk
kita akan menjadi pemenang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kemenangan orang percaya telah tersedia bagi kita. Kita menang oleh karena darah anak domba, oleh perkataan kesaksian sebab iman kita teguh kepadanya, oleh hidup yang setia kepada Allah. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami, agar iman kami tetap teguh kepadamu, sehingga kami menyadari kelemahan dan kekurangan kami, bahwa kami tidak dapat menang melawan godaan maupun pencobaan setan. Hanya oleh mengakui darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah tertumpah bagi kami, dan kami dapat menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Bapa, kami dapat senantiasa mengerti, memahami, dan juga mempelajari betapa besar kasih-Mu bagi kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.